perkenalkan, nama saya Faisal Akbar. Saya dari kelas IF24F. Di sini saya akan membuat penjelasan materi tentang struktur data array. Ya, di sini pengertian array adalah sebuah struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama, disimpan dalam satu variabel dan diakses melalui indeks. Dengan kata lain, array adalah kumpulan elemen nilai atau data yang memiliki urutan dan bisa diakses satu persatu menggunakan nomor indeks dimulai dari 0. Contoh array dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kamu punya satu rak buku, isinya buku novel, buku IPA, buku matematika, buku sejarah, buku struktur data, dan buku masakan. Nah, ini adalah contoh dari variabel, yaitu rak buku, dan isi dari kurung siku ini, buku novel, buku IPA adalah nilai. Yang buku novel ini jika diartikan dengan indeks, dia berupa 0, karena array itu dari 0. Dan buku IPA 1, buku matematika 2, dan seterusnya. Di sini saya sertakan studi kasus yang dimana adalah Pak Budi adalah seorang guru di SD. Pagi itu Pak Budi ingin mengumumkan peringkat nilai tertinggi. Murid yang masuk nominal nilai tertinggi adalah Siska sebagai juara 1, Bayu juara 2, dan Faisal juara 3. Di sini kita disuruh buatkan kode menggunakan bahasa Python. Bagaimana cara mengimplementasikannya menggunakan array di Python. Di sini kita buka Visual Studio Code. Di sini kita mulai aja, kita masukkan variabelnya, yaitu kita ketikkan aja nama murid. Udah, nama murid. Di sini kita buka kurung siku, kita tanda kutip masukkan Siska sebagai juara 1, tanda kutip Bayu sebagai juara 2, tanda kutip Faisal sebagai juara 3. Nah, di sini kita komen output. Nah, di sini nggak mungkin dong cuman kita sebagai print nama murid sininya 0. Nggak mungkin, karena nih tiba-tiba Pak Budi kok manggilnya Siska. Nggak mungkin dong, itu nggak sangat efektif. Jadi mending gini aja, kita print buka kurung, kita taruh f sebagai f string. Jadi f string itu tuh jika kita misalkan ngeprint seperti ini kayak nama bla bla bla, nah kita bisa manggil contohnya nama murid. Kita nggak harus keluar kutip kayak begini, nggak, ini juga boleh kan, nama murid yang mendapatkan juara 1 adalah, ini buka kurung, tadi kurung kurawal, nama murid, bisa kita kurung siku, masukin arraynya 0. Kalau kita run, di sini yang muncul adalah nama murid yang mendapatkan juara 1 adalah Siska. Nah, sekarang tugas kita adalah mengeprint juara 1, juara 2, dan juara 3. Kita print. Oke. Dan gimana Kak kalau misalkan kita buat lagi di sini, kita blok. Kita buat di bawahnya nih, misalkan aku mau ada juara 4. Berarti kalau juara 4 arraynya 3. Dan kalau misalkan kita run, juara 4 tuh nggak ada. Kenapa? Karena di dalam arraynya ini, di bagian indeksnya itu nggak ada untuk array keempat. Array ketiga. Ya. Ini kita sudah panggil satu persatu. Bisa, Pak Bayu, Pak Budi mau manggil semuanya, tinggal gini aja, print kutip punya f, jangan lupa, berikut nama murid yang meraih juara nilai tertinggi adalah spasi kurung kawal nama murid, kita enter. Oke, ini sudah dipanggil satu persatu, dan berikut adalah nama murid yang meraih juara nilai tertinggi, Siska, Bayu, dan Faisal. Mungkin sekian materi array dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Akbar. Kali ini kita bakal belajar materi struktur data HashMap. Pengertian HashMap. HashMap adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan key value atau disebut sebagai kunci atau nilai. Ia memungkinkan akses, pencarian, penyimpanan, dan penghapusan data secara cepat menggunakan kunci. Di Python, struktur data dapat serupa dikenal sebagai dictionary. Contoh HashMap dalam kehidupan sehari-hari. Semisal kamu mencari kontak ibu dan bertelepon, jika kamu sudah meng-save nomor ibu dan mencari kolom pencarian, maka akan keluar kontak ibu beserta nomor HP-nya. Di sini adalah key sebagai nama kontak semisal ibu dan value nilai sebagai nomor telepon misalnya 08 sekian. Oke. Nah, jadi HashMap ini selain digunakan di dalam pencarian kontak, bisa juga dalam pencarian barang-barang yang bervalue, contohnya kayak laptop yang ada harganya berapa dan mouse yang berapa harganya dan lain-lain. Ini saya sertakan studi kasusnya. Seperti studi kasus kontak HP, misalkan Abai mencari kontak HP kontak ibunya di pencarian kontak. Jika Abai memasukkan nama ibunya, keluarlah ibu beserta nomor teleponnya. Oke. Misalkan sini Abai ingin mencari kontak Rian, namun saat memasukkan nama Rian ke kontak pencarian, kontak Rian tidak ditemukan karena Abai belum meng-save nomornya Rian. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Kita disuruh mengimplementasikan soal ini tuh di Visual Studio Code menggunakan contoh HashMap. Kita buka Visual Studio Code, kita panjang, kita kotak aja, kita buka sebagai kurung kurawal karena HashMap ini kan dia kan directory ya. Jadi kalau directory itu dia ada key value, jadi masukinnya sebagai kurung kurawal. Kita kutip saja, masukkan ibu. Kedua, sini nomor teleponnya saya sembarang. Oke, kontak sudah dibuat. Nah, di sini kan kita mau mencari ibu ya, kita langsung aja buat function fungsi mencari kontak. Kita tulis di sini definisi sebagai function cari kontak, buka kurung nama kedua. Nah, di sini kita tuliskan jika nama, oke, jika nama di dalam kontak, kedua print kontak. Di sini kita pakai F string aja biar gampang. Kontak kurung kurawal, masukin nama, kita titik dua. Di sini kita jangan lupa ya, nama, key-nya itu ibu yang kita cari dan nomornya. Jadi kita bisa nama titik dua, kita masukkan lagi yaitu buka kurung kurawal, kontak, nama. Oke. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana fungsi ini bekerja. Versi penggunaannya, cari kontak, buka kurung, kutip ibu, kita sebentar loading. Oke, bisa kalian lihat yang kontak yang kita cari adalah cari kontak ibu, otomatis keluar kontak ibu. Di sini kita tulis lagi, misalkan kita cari kontak yang nggak ada, kita pakai else print, kita pakai F string, kutip kontak, sini kurawal nama ya, spasi tidak ditemukan ya. Misalkan kita mau cari namanya Joko, kita
kontak Joko tidak ditemukan dikarenakan Joko tidak ditambahkan. Berikut adalah saya tambahkan lagi sebagai fungsi menambahkan kontak. Enter, kita definisikan tambah kontak. Di sini kita buka kurung kerawal. Nah, di dalam tambah kontak ini kita bakal menambahkan keynote value. Key adalah nama dan value dan nomor. Yang kedua, di sini kita masukkan harusnya kontak ya. Ini kitaran. Nah, terbaca di sini kontak Rian telah ditambahkan. Nah, bagaimana sih caranya kita mengecek kalau Rian itu tuh udah benar-benar ditambahkan? Di penggunaan kita tulis print, kita print saja kontak. Sebelum itu kita gini aja, F-string kontak yang tersedia saat ini adalah kurung kerawal kontak. Kita print. Oke. Function tambah kontak bisa, function mencari kontak bisa, dan print kontak yang tersedia saat ini adalah Ibu dan Rian. Jadi sekarang kita mau cari kontaknya Rian, itu sudah bisa. Kita tulis kontak Rian, otomatis kontak Rian ini adalah key-nya Rian dan ini adalah value-nya. Ya, mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata untuk materi HASPEP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Faisal Akbar. Kali ini kita bakal melanjutkan materi ketiga, yaitu adalah stack. Oke, ini adalah matkul struktur data. Pengertian singkatnya stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Dalam Python, stack bisa diimplementasikan dengan list, dengan append maupun pop. Jadi append di sini itu untuk menambahkan dan pop itu untuk mengeluarkan. Contoh stack dalam kehidupan sehari-hari. Semisal kamu menemukan tumpukan pakaian di dalam keranjang, pakaian yang dimasukkan duluan akan ditimpa oleh pakaian setelahnya. Dan pakaian yang pertama kali masuk ke dalam mesin cuci adalah pakaian yang terakhir dimasukkan. Contoh stack, studi kasus tumpukan piring. Suatu hari, Udin Dindun Madin Dindun mendapatkan tugas dari ibunya untuk mencuci tumpukan piring. Total piring yang dicuci ada 5 piring, namun setelah 5 menit piring kotor bertambah 5 ditambahkan oleh ibunya. Udin Dindun menyimpulkan bahwa tumpukan piring kotor adalah contoh stack. Wah, ini kasihan banget ya si Udinnya ya. Sekarang kita implementasikan studi kasus ini di Visual Studio Code. Kan saja variabelnya adalah cucian ya. Cucian sama dengan kurung siku kutip apa piring. Di sini lihat cucian Udin, lihat tuh nggak dibantu. Print cucian Udin saat ini adalah piring, sendok, garpu, mangkok, dan piring. Oke, kita buat lagi. Mulai mencuci, daripada dilihatin terus, mending kita mulai mencuci. Kita tulis di sini mencuci sama dengan cucian titik pop. Pop itu LIFO dari kanan ke kiri ya. Cucian pop, jangan lupa untuk nilainya masuk ke 0. Di sini kita ingin tahu cucian yang pertama dicuci oleh Udin adalah print buka kurung, kita pakai F-string, cucian yang dicuci pertama kali oleh
Udin adalah di sini kita masukkan kurung kurawal, kita masukkan mencuci. Kita run ini kalangan, aduh, awas. Nah, oke. Cucian yang dicuci oleh Udin pertama kali adalah piring. Ya, ini kita tulis aja sini, cucian jadi top selama cucian Udin. Kita tulis di sini print. Kita ingin melihat nih cucian si Udin tuh nyampe berapa sih, apakah sudah habis. Oke, sisa cucian Udin adalah kurung kurawal cucian. Oke, kita apply cucian. Ini yang awal yang dicuci adalah 5, dan cucian pertama kali dicuci adalah piring, dan sisa cucian adalah 0, berarti Udin rajin. Oke, selanjutnya kita bakal menambahkan cucian. Ini bukan saya yang nambah tapi ibunya ya. Cucian sini kita tulis saja cucian titik append. Misalkan ibunya nama apa, piring berapa kali, 5. Wow, ya. Nah, sekarang kita cek sisa cucian Udin adalah pastinya 5. Oke, atau gini aja deh biar nggak bingung, kita tulisnya gini aja, cucian yang ditambahkan oleh ibu adalah getaran adalah piring. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih ya. Halo, selamat datang kembali di pembahasan materi struktur data. Kali ini adalah materi terakhir, yaitu keyword. Secara singkat, keyword adalah antrian yang merupakan struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in first out, artinya elemen yang masuk pertama akan ke pertama. Contoh keyword dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan beberapa siswa sedang mengantri untuk membeli minuman atau makanan di kantin sekolah. Siswa yang datang lebih dulu, yang bayar lebih dulu, akan dilayani lebih dulu dan akan keluar lebih dulu. Contoh studi kasusnya saya mengambil dari contoh keseharian. Beberapa siswa sedang mengantri, bla 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 bla, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan agar kita tahu nih siapa siswa pertama yang bayar dan siapa siswa pertama yang keluar. Oke, lanjut aja kita ke Visual Studio Code. Oke. Jadi di sini kalau pakai Kiwi kita ada tambahan, yaitu menggunakan library. Di seperti ini cara penambahannya, ditulis form itu dari collection itu library, import, kita importkan ke DQ. Ini kita komen inisialisasi antrian, kita tulis ini antrian kantin spasi dengan DQ kurung. Di sini kita tulis komen menambahkan antrian, kita tulis antrian kantin titik pen untuk menambahkan, kita kurung namanya adalah Akbar untuk antrian pertama. Kita save, kita blok, kita buat 2 antrian lagi, kita namain misalkan Dewi, ininya hadapi. Ini antrian sudah kita tambahkan. Misalkan kita mau cek beberapa antrian sih gitu kan, sudah biasa, kurung F string kutip, kita tuliskan antrian saat ini adalah biasa kurung kurawal, tulisan antrian kantin, kita run, otomatis antrian kantin saat ini adalah
Akbar, Dewi, dan Kadapi. Nah, kita bakal buat lagi namanya melayani murid dan gampang antrian satu. Cara gimana? Caranya adalah kita bikin variabel baru, misalkan melayani antrian sama dengan antrian kantin titik top left. Jangan lupa apanya? Betul, buka kurung, tutup kurung. Semisalkan kita mau tahu nih antrian kantin ya, atau enggak yang di pop itu siapa sih gitu kan, kita tinggal gini aja, kita print seperti biasa. F-string kita masukkan murid yang dilayani pertama adalah spasi, kita masukin apa? Betul, layani antrian. Oke, sekarang kita run. Sebentar, loading. Nah, murid yang dilayani pertama adalah Akbar, dan murid antrian saat ini adalah Dewi dan Kadapi. Misalkan Kadapi, aduh aku nggak sabar mau apa namanya itu, mau jajan gitu kan. Kita buat lagi, karena ini satu persatu maka kita buat lagi mulai satu gitu ya. Nah, ini adalah kita tulis di bawah, ini adalah sisa murid yang mengantri adalah oke, kita run dan oke, murid yang pertama dilayani adalah Akbar, murid yang dilayani kedua adalah Dewi, dan sisa murid yang mengantri adalah Kadapi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima